Yang kedelapan dari sholat-sholat yang punya sebab adalah sholat karena hajat atau kita punya hajat. Faman dhaqa alaihil amru wa massatu hajatun fi sholahi dinihi wa dunyahu ila amrin ta'adzzaru alaihi falyusalli hadhihi shalah. Barang siapa yang merasa kehidupannya sempit, ada sesuatu yang mengganjal sehingga kehidupan ini terasa sempit, dan kita punya hajat untuk memperbaiki urusan agama dan dunia kita, opo-opo kok angel, maka segeralah melakukan sholat ini, namanya sholat hajat. Jadi dari awal kita ngaji itu sebenarnya kita latihan iktimat ala Allah. Duwe masalah, duwe kesulitan, masalah urip, masalah agama itu semakin dipikir itu sebenarnya semakin tidak menyelesaikan masalah. Masalah itu ketika diserahkan iktimat ala Allah, ya karo Gusti Allah dikai jalan keluar. Semakin masalah iku mbok pikir, mbok anggap kowe iso nyelesekno, ya semakin ora tambah selesai. Tapi ketika masalah itu kita serahkan kepada Allah dengan cara sholat, dengan cara zikir, maka ketika kita merasa tidak mampu menyelesaikan masalah, maka masalah itu akan diselesaikan oleh Allah dengan caranya Allah yang kita tidak pernah tahu. Termasuk caranya adalah sholat hajat. Sebenarnya tidak harus doa ini doa yang diamalkan oleh Imam Ghazali. Biasanya nih subhanalladzi ada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah adada khalqillah wa muntahal ilmi wa mabghar ridha wa adada kalimatillah niku nggih. Saged dadi banyak doa-doa yang seperti ini. Jadi Imam Ghazali kalau kita punya kesulitan hidup, kesulitan dalam kehidupan, dan kita ingin memperbaiki urusan agama dan dunia kita, sholatlah hajat. Imam Wahab mengatakan bahwa termasuk doa yang tidak pernah ditolak yaitu ketika seseorang sholat 12 rakaat, yaitu sholat hajat. Sholat hajat 12 rakaat, baca Fatihah, setelah Fatihah baca ayat kursi dan qul huwallahu ahad. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sehabis selesai melakukan sholat 12 rakaat, maka sujud sebagai bentuk sujud syukur, tapi membaca doa subhanalladzi labisal izza wa qala bihi, subhanalladzi ta'attafa bil majdi wa takarrama bihi, subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi ilmihi, subhanalladzi la yanbaghi tasbihu illa lahu, subhanadzil manni wal fadli, subhanadzil izzi wal karami, subhanadzil taul, as'aluka bima'aqidil izzi min arsyika wa muntahar rahmati min kitabika wa bismikal a'zam wa jaddikal a'la wa kalimatillahi tamah al-amah allati la yujawizuna barun wala fajirun antusalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Kemudian setelah itu di dalam keadaan sujud kita meminta kepada Allah yang permintaan kita tidak ada maksiat, maka doa itu akan diijabah insyaallah. Imam Wahab mengatakan bahwa sholat hajat yang seperti ini jangan ajarkan kepada orang-orang bodoh kalian, karena ketika diajarkan sholat hajat 12 rakaat, baca Fatihah, baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad sampai 12 rakaat, kemudian salam, setelah itu berdoalah dalam keadaan sujud, dan sebelum sujud itu diawali dengan membaca tasbih. Jangan ajarkan kepada orang-orang bodoh, karena nanti dia akan banyak permintaan yang bersifat maksiat. Jadi intinya yaitu nek duwe masalah apa-apa iku aja mbok pikir, aja kok pingin ndang gagi selesai. Allah itu ketika kita merasa bisa dibengki, sehingga kita akan banyak mengalami kesulitan hidup karena kita merasa kita kuat, merasa bisa. Tapi ketika kita punya masalah sendeneng Allah, iktimat Allah, ya Allah akan menyelesaikan urusan-urusan kita. Sehingga kita masuk dalam level kita nggak pernah ngurusi urusannya awake wis diurusi karo Gusti Allah. Maka perbuatlah banyak kebaikan kepada orang sehingga urusan kita diselesaikan oleh Allah. Makanya wong kena apa wong ahli ibadah kok gak patek duwe urusan, bingung mangan, bingung golek, karena ya dia sibuk ngurusi urusan orang lain. Makanya banyak bantu urusan orang lain, urusan kita diselesaikan sama Gusti Allah. Wong sing kakean masalah iku wong medhit
karo wong sing gak gelem gawe apik ning ngene wong. Kaken masalah. Salat tasbih itu salat yang maksurah min Rasulillah. Salat yang memang betul-betul dinukil dari Rasulullah. Salat tasbih ini tidak ditentukan waktunya. Pagi boleh, siang boleh, malam juga boleh, dan tidak ditentukan sebabnya. Ya, salat hajat perkara kowe sumpek uripmu kangelan akhirnya terus salat hajat. Nah, salat tasbih tidak, betul-betul penghambaan. Disunahkan seminggu 7 hari itu jangan sampai nggak melakukan salat tasbih. Kalau nggak bisa seminggu ya 1 bulan, minimal 1 bulan jangan sampai nggak melakukan salat tasbih. Insya Allah. Salat tasbih. Salat tasbih itu salat yang setelah setiap gerakan rukun kita membaca apa? Tasbih. Salat tasbih ini masyru', maksurah. Salat tasbih ini kita meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang salat tasbih tidak tertentu waktunya karena tidak tertentu sebabnya. Bisa jadi setiap hari kita melakukan salat tasbih, bisa jadi setiap minggu kita melakukan salat tasbih, bisa dari 1 bulan, bisa jadi setahun sekali. Tapi ojo sampai gak ngelakoni salat tasbih. Seumur-umur hidup jangan sampai gak melakukan salat tasbih. Rasulullah pernah bersabda, indawi Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, apakah kamu ingin aku beri sesuatu yang sesuatu itu ketika engkau melakukannya Allah akan mengampuni dosa-dosamu, dosa yang telah lewat dan dosa yang belum dilakukan, dosa yang telah berlalu dan dosa yang baru terjadi, baik dosa karena kesalahan atau dosa karena disengaja, dosa yang disembunyikan atau dosa yang memang ditampakkan. Bagaimana agar kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah? Salatlah 4 rakaat, namanya salat tasbih. Salat tasbih itu salat yang dilakukan 4 rakaat sebagaimana salat biasa. Cuma setelah kita membaca Fatihah, membaca 1 surat, kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Jadi intinya ketika kita berdiri membacanya berapa? 15 kali. Kemudian rukuk subhanallah walhamdulillah wala ilaha akbar 10 kali. Sami Allahu liman hamidah 10 kali. Kemudian sujud 10 kali, duduk di antara 2 sujud 10 kali, sujud lagi 10 kali. Maka jumlah dari keseluruhan itu jumlahnya adalah 75 kali setiap rakaat. Nah, 75 kali kali 4 rakaat. Berarti berapa jumlahnya? 75 tambah 75 150. 300 kali tasbih. Ini caranya sholat tasbih. Bisa dilakukan kapanpun waktunya, tidak tertentu. Menurut Ibnul Mubarak, jumlah 300 itu bila dilakukan ketika setelah Fatihah baca surat, setelah baca surat baca tasbih 15 kali, kemudian rukuk 10 kali, kemudian iktidal 10 kali, sujud 10 kali, kemudian duduk di antara sujud 10 kali, kemudian sujud lagi 10 kali. Berarti yang di bawah sudah 30. Kemudian iktidal 40, sujud 2 kali 50, 65. Berarti 15 kan? Kemudian rukuk 25, kemudian iktidal 35, kemudian sujud 45, duduk di antara 2 sujud 55, kemudian sujud lagi 65. Berarti 75 itu ketika setelah tasyahud awal. Setelah tasyahud awal, kalau kita malam berarti setelah tasyahud akhir nggak usah. Jadi kan bedanya sholat tasbih malam hari kalau siang hari. Kalau malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau siang satu kali salaman. Berarti untuk 1 rakaat 75 itu bila setelah tasyahud ini kita nambah 10. Berarti yora toh cek kurang toh. Makanya tadi ada yang mengatakan sebelum membaca Fatihah membaca tasbih 10 kali, setelah 10 kali.
jumlah nanti totalnya itu 300 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Ibnu Mubarak, setelah tasyahud akhir nggak usah membaca tasbih, itu lebih baik. Tapi itu pendapat pribadinya Ibnu Mubarak. Sudah ditambahi la haula wala quwata illa billahil azim, tambah lebih bagus. Sholawat sama. Sholawat itu ada sholawat yang maksurah, ada yang ghairu maksurah. Maksurah itu langsung dari Rasulullah. Nek sing ulang langsung Kanjeng Nabi jenenge maksurah. Nek sing kita dari sahabat, dari tabi'in itu jenenge ghairu maksurah. Kias, ghairu maksurah itu kias. Jadi kalau dikiaskan sehingga diperbolehkan, itu ghairu maksurah. Tapi kalau langsung dari Rasulullah itu namanya apa? Maksurah. Selain sholat tahiyatul masjid, seperti sholat syukril wudu, sholat khuruj minal manzil wal istikharah, kalau bisa jangan dilakukan di waktu-waktu yang diharamkan, karena larangan itu lebih kuat daripada sababnya. Berbeda dengan sholat tahiyatul masjid. Wahadil asbabu utawi ikilah piro-piro sebab. Jadi kowe pengin istikharah. Istikharah kan karena ada sebab. Terus kowe nglakoni ini ba'da asar, ba'da subuh, lah itu jangan. Oh, aku baru wudu, tapi aku bar sholat asar, aku sholat di syukril wudu habis asar, jangan. Karena larangannya itu lebih kuat daripada sababnya. Sabab-sabab wudu dan lain sebagainya itu sabab yang dhaifah. Nah, sebab dhaif itu aja dilakoni ing dalam waktu sing diharamno. Tapi anehnya sebagian ba'dul mutasawwifah, sebagian ahli tasawuf itu melakukan sholat di syukril wudu setelah asar, syukril wudu setelah subuh, di waktu-waktu yang diharamkan, dengan alasan saya kan sebabnya wudu. Bukan. Wudu itu justru karena kamu akan sholat, makanya kamu wudu. Bukan karena kamu wudu kemudian bisa sholat. Bukan. Justru karena kamu akan melakukan sholat, maka kamu wudu. Makanya sebab wudu itu, syukril wudu itu sebab yang dhaifah. Sebab yang dhaif. Makanya walaupun sebagian ahli mutasawwifah mengatakan seperti itu, ya kamu jangan ikut-ikut, kata Imam Ghazali. Cukup sholat-sholat yang punya asbab yang qawiyah yang kita lakukan ketika di waktu-waktu yang makruhah. Karena kamu akan sholat, maka kamu wudu. Jangan dibalik, karena kamu wudu, kamu sholat. Bukan. Jadi kalau kita melakukan sholat di syukril wudu, jangan melakukan di waktu-waktu yang karohiyah. Tapi kalau kita tidak ingin taktil, aduh aku berwudu kok suwung, arep ndres Quran wis oleh 5 juz, arep maca kitab wis sholat. Kalau memang kamu ingin sholat setelah sholat asar, karena kita sudah wudu, maka sholatlah kodok. Kalau memang kamu punya kodok-kodok yang banyak dalam sholatmu. Karena kalau kodok sholat fardu kan tidak ada ikhtilaf. Tapi kalau kamu melakukan sholat di syukril wudu di waktu-waktu yang karohiyah, sebabnya sangat dhaif, sedangkan larangannya sangat besar. Jadi ada 3 alasan kenapa 5 waktu habis subuh sampai terbitnya matahari, sebelum qadrul rumkin, kemudian ketika istiwa, ketika setelah asar, ketika menjelang maghrib. Ada 5 waktu yang kita diharamkan sholat sunnah, yang sholat sunnah itu tidak ada sebab. Kalau kita berbicara sholat syukril wudu, terus kue ngomong nek syukril wudu itu oleh dilakoni atau boleh dilakukan di waktu-waktu karohiyah, maka ada 3 hal yang sangat penting yang diaturkan kenapa 5 waktu itu diharamkan. Yang pertama adalah at-tawaqi min mudhahati abadati syamsi, agar kita menjaga kita tidak sama perilaku kita dengan orang-orang yang menyembah matahari. Jadi abadati syams, orang-orang yang menyembah matahari itu mereka melakukan ibadah pada waktu terbitnya matahari, ketika matahari pas ada di tengah dan ketika matahari terbenam. Dan kita tidak sama dengan mereka, maka kita diharamkan melakukan sholat tanpa sebab di waktu-waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, al-ihdirazu min intisyari syayatin. Kita menjaga dari gumelare setan. Jadi gampangane sampai ngerti, ketika tahun baru apa yang ingin orang lihat? Sunset. Ketika orang di pinggir laut, apa yang ingin dilihat? Waktu terbenam. Memang indah. Terbitnya
terbitnya matahari dan terbenamnya matahari waktu yang paling indah. Kenapa? Saat itulah setan-setan muncul. Jadi matahari ketika terbenam dan terbit dan ketika pas di tengah, itu setan berkeliling mengelilingi matahari. Setan itu sirai muncul. Inna syamsa latatlu wa ma'aha kornus syaiton. Ketika sungguh setan matahari terbit, matahari muncul, bersamanya kepala setan. Begitu juga saat terbenam, ketika saat istiwa. Maka kamu jangan bareng-bareng setan. Jadi alasan yang kedua, al-ihtiraz min tisyaris syayatin. Kita menjaga dari gumelare setan, sehingga banyak orang yang menyembah setan. Lalu kita bisa melihat orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ya ibadahnya waktu-waktu di mana setan saat muncul. Alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, orang-orang yang mencintai jalan menuju akhirat, mereka yuwadzibuna 'alas shalawah fi jami'il awqat. Orang-orang yang menempuh jalan akhirat itu suka melakukan sholat di semua waktu. Mereka nggak berhenti untuk terus sholat, terus sholat, terus sholat. Sehingga terus menerus itu yurisul malal, menyebabkan bosan. Sehingga ada larangan agar berhenti. Sehingga larangan itu akan membangkitkan semua, aduh keadaan leren yo iki umpama iso terus seperti itu. Sehingga ternyata mulane pondok yo kudu nganggo libur. Karena apa? Terus menerus yurisul malal. Orang sholat itu juga sama, sholat sunnah terus. Lah nek kowe rasa dilarang kan wis leren-leren dhewe kowe. Iku sing dibahas saliki thoriqil akhirah. Wong sing seneng salat sehingga mereka tidak punya waktu untuk berhenti. Makanya syariat menghentikan mereka di waktu-waktu yang diharamkan. Sehingga nanti setelah dilarang itu mereka akan semangat. Di waktu-waktu ini disunahkannya tidak sholat tapi bertasbih, beristighfar agar tidak bosan. Rahasia 5 waktu diharamkan sholat itu ada 3 yang nyata secara kuwatul bashar. Secara manusia bisa mendeteksi, oh kenapa haram? Karena bersamaan dengan keluarnya setan. Kenapa haram? Tidak menyamai apa ibadahnya orang-orang kafir. Kenapa haram? Agar kita tidak selaras dengan setan. Nah, terus kalau manusia bisa mendeteksi 3 hal yang penting diharamkannya, berarti ada rahasia-rahasia yang manusia tidak bisa mencerna, rahasia yang kita tidak bisa mencernanya. Ada rahasia lain selain rahasia yang kuwatul bashar. Allah dan Rasulnya yang mengetahui rahasia diharamkannya waktu itu. Varian-varian kebaikan itu tidak boleh satu macam. Sholat terus bosen, maca Quran terus bosen, zikir terus bosen. Maka kebaikan itu harus banyak varian. Delok to maksiat variane wakeh maksiat itu. Dangdut ono, elektronono, sindir ono, judi ono, dari judi manual, keplean sampai judi online semua ada. Jadi varian-varian kemaksiatan itu ono, semua ada. Kalau varian-varian jenis-jenis kemaksiatan banyak, maka kebaikan variannya juga harus lebih banyak, harus terus varian-variannya harus banyak dari kebaikan-kebaikan. Lah nek kebaikan niku gak ning variane, maka akan timbul yang namanya bosan. Tapi kalau varian-varian kebaikan itu jumlahnya banyak, maka kita akan punya rasa nikmat dan semangat. Kita bisa belajar dari sholat. Kenapa sholat itu tidak berdiri terus? Kenapa sholat itu tidak rukuk terus? Kenapa sholat itu tidak sujud terus? Tapi ada varian dari berdiri, rukuk, sujud, duduk. Agar apa? Agar namanya ibadah itu tidak menjadi berat. Karena apa? Ada banyak variasi yang diruntutkan. Zikir-zikirnya berbeda, mulai dari Fatihah, membaca Quran, tasbih dan lain sebagainya. Makanya dari sholat ini kita bisa belajar kebaikan harus banyak varian. Karena ini pengurus yo kudu cerdas. Pengurus inti, kepala pondok wakil, sekretaris pondok wakil, bendahara pondok wakil, 6 ini nggawe rompi sing apik, nggawe rompi sing apik yang dipakai setiap muasyarah di depan publik dan keluar dari kamar. Gak nggo rompi khusus ning jero kamar. Ben wong ngerti, wis sapa kok rompenan? Oh, pengurus. Terus sing boleh memakai surban
ketika sholat iku kudu ustadz khidmah kalau pengurus. Jadi wong 6 karo ustadz khidmah. Jadi sing surbanan iku pengurus utawa ustadz khidmah. Nek pengurus wong 6 iku kudu nganggo rompi. Apa pengurus kabeh? Nek kabeh tambah ra seru. Wong 6 tok. Engko kandhani gawe sing apik, sing kaya nggonku lho apik. Njaluk gawekno Ustadz Harmoko sing apik diukur gawe telu. Dadi pengurus wajib pakai rompi baik di kelas saat sekolah, saat sholat jamaah, pokoknya di luar kamar. Jadi wong ben takok. Kok ono sing rompenan lho iku ganyange pondok iku. Ku mbahe pondok. Lho kok ono sing jubahan, ono sing surbanan. Lho iku ustadz khidmah lho. Sing liyane ben arep-arep sok apan aku nganggo rompi. Sok akan aku nganggo jubah. Khusus sing nganggo jubah kelas khomis sing ustadz khidmah. Engko ndang gawe sudah 1000 apik iku. Sudah 1000 apik modal duit 100.000 oleh loro. Lah nek ngirit siji tapi umbah cuci kering pakai, terus diubah terus. Ya engko pengurusnya gawe rompi. Belajar dari sholat. Ben kowe beda. Ora rukuk terus, sujud terus, ngadeg terus. Bismillahirrahmanirrahim. Engko kepemimpinan tahun kemarin kesalip lagi saulan wis rompenan sing canem wis apa wi sekretaris bendahara nek perlu kene tulisi Raisul Ma'had terus kene apa nek ngarani Daurul Mal walah bendahara sing ngubengno dhuwit walah keren to ben ngerti wong-wong sing ustadz khidmah surbanan ben beda. Karena di situ nanti akan ada nasyat, ada trengginas, ada ladah, ada rasa enak. Pamer, ora iki ora pamer iki. Tenanan kok pamer piye. Iki ora pamer iki tenanan. Nanti kalau seperti itu dipraktekkan, hati itu akan senang melakukan, terjadi rasa nikmat karena apa? Ada perpindahan. Loh, saiki pengurus kok nganggo rompi. Loh, pindah kok. Terjadi perpindahan yo kudu ada sesuatu yang baru. Lu saiki dajat kok jubahan terus. Loh wis naik kok.